Tri dulu itu pertama kali diangkat sebagai PNS itu di mana dan kapan sih, Pak? Waduh, ini mengingat masa lalu ini. Semanta di dada, semanta di jiwa, semanta jaya. Welcome back Mandala Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa Semanta TV, kembali lagi di Mandala Podcast bersama saya Hanuci Kinasi dari kelas 10 MIPA 2 sebagai host dalam podcast kali ini. Oke, jadi ngomong-ngomong nih ya, sedikit bocoran. Podcast kali ini kita akan membahas topik mengenai sarana dan juga prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Talun. Mungkin sudah banyak sekali teman-teman yang bertanya-tanya mengenai progres pembangunan yang ada di SMA Negeri 1 Talun itu seperti apa. Selanjutnya juga kelengkapan fasilitas yang ada di SMA Negeri 1 Talun itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, untuk para pemirsa yang sangat penasaran dengan hal-hal tersebut, video ini sangat cocok untuk ditonton sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan notif-notif menarik dari Semanta TV. Selain itu juga klik tombol like di bawah ini, dan kalau teman-teman mau komen boleh banget. Oke. Tentu saya di sini tidak sendirian ya teman-teman. Saya ditemani oleh seseorang yang sangat hebat. Beliau ini merupakan wakil kepala sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Talun. Selain itu juga, beliau ini merupakan salah satu guru kimia yang ada di SMA Negeri 1 Talun. Mari kita sambut bersama Pak Tri Wartomo. Selamat datang di Mandala Podcast, Pak Tri. Selamat siang. Selamat siang. Pak Tri, kabarnya Pak Tri hari ini bagaimana nih Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Kemarin sudah divaksin, alhamdulillah. Ikut program pemerintah mestinya itu. Bagaimana Pak? Perasaannya setelah divaksin deg-degan atau lega gitu? Saya kira enggak juga sih. Enggak juga. Katanya ngantuk juga enggak ngantuk. Cuma agak capek di badan itu agak capek gitu ya. Ya, mungkin itu mungkin pengaruh obat vaksin itu ya mungkin ya, ya. efek gitu. sampingnya. Iya. Ngomong-ngomong tentang kesehatan nih Pak. Dari Pak Tri, apakah ada tips-tips kesehatan untuk para pemirsa di rumah nih Pak? Karena apalagi sekarang ini kondisi pandemi, imunitas tubuh yang baik itu sangat diperlukan, benar ya Pak? Iya, betul sekali ya. Kita istilahnya jaga pola hidup ya. Kita makannya teratur, terus ya jaga stamina, ya sering olahraga, nggak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan aja, mungkin jalan sehat Kak. Ya. Itu yang penting yang rutin, terus makanan bergizi mestinya untuk meningkatkan imun kita. Gitu aja. Terus ya biasa kita istilahnya apa ya, ngikuti 5M itu gitu. Ya itu aja dah, insya Allah kita sama berdoa mudah-mudahan kita dihindarkan dari si corona ini gitu. Amin amin ya robbal alamin. Nah jadi teman-teman itu tadi merupakan tips-tips kesehatan ala Pak Tri. Jadi kalau teman-teman mau mencoba di rumah, ini sangat boleh sekali karena Pak Tri sendiri sudah membuktikan khasiat dari tips-tips tersebut. Baik begitu Pak. Yeah. Oke. Sebelum kita menginjak ke inti topik nih Pak, saya barusan terfikirkan suatu pertanyaan yang menurut saya ini cukup menarik. Apa itu? Nah, Pak Tri dulu itu pertama kali diangkat sebagai PNS itu di mana dan kapan sih Pak? Waduh, ini mengingat masa lalu ini. Masa lalu ini teman-teman, kita sedikit flashback. Iya. Oke, saya dulu memang pertama kali jadi CPNS aja dulu ya. Angkatan itu di luar Jawa. Tepatnya di dulu Irian Jaya, sekarang terkenal dengan Papua itu ya. Iya. Di Jayapura dulu. Tahun 90 saya ke sana. Lama sekali ya Pak ya berarti ya? Ya sudah seberapa tahun ini. Sangat lama. Ya di sana sampai 10 tahun saya baru tahun 2000 saya mengajukan pindah ke Blitar. Nah kebetulan jadi di SMA Talun kebetulan waktu itu kita minta persetujuan, kita ngurus pindah. Alhamdulillah tahun 2000 itu bulan Agustus itu saya pindah di SMA 1 Talun. Sampai sekarang wis dah. Ya, alhamdulillah sampai sekarang. Iya. Berarti yang dulunya di Papua, ya di Jayapura, ya. Di Blitar. Blitar. Mungkin Pak, ada nggak sih Pak perbedaan yang Pak Tri sangat bisa rasakan ketika menjadi guru di Papua dan juga di Jawa? Mungkin kan dari culture-nya sendiri, kayak budayanya sendiri kan sudah berbeda. Iya. Nah itu tuh bagaimana? Apa yang Pak Tri rasakan? Kalau ya karena beda culture ya istilahnya, jadi Jawa dengan Papua termasuk jauh, Indonesia luas ya. Iya, luas
sekali. Ya beda culture aja. Kalau waktu dulu di sana tahun 90-an itu kan ya istilahnya mungkin karena ya Irian itu kan masih terbelakang ya. Jadi kalau di SDM-nya ya masih kalau dibilang ya masih bagusan di Jawa mestinya gitu. Tapi lambat laun juga ya alhamdulillah kesadaran orang-orang sendiri juga bagus. Akhirnya ya bagus juga di SMA dulu sana juga ada yang prestasi juga ada gitu. Tapi ya kebanyakan masih jauh lah istilahnya dengan di Jawa. Ya. Jadi itu tadi merupakan sedikit masa lalu dari Pak Triwartomo. Ini merupakan sebuah fakta yang sangat menarik ya, bagi kita semua teman-teman. Oh ya Pak, ngomong-ngomong nih Pak, Pak Tri ini kan juga menjadi guru kimia dan sekarang di masa pandemi ini sistem belajar kita kan jadi online begitu ya Pak. Jadi merupakan salah satu pihak yang sangat merasakan dampak dari pembelajaran secara daring ini. Iya. Nah, dampak apa saja sih Pak yang sangat terasa bagi Pak Tri? Mungkin susah-susahnya itu apa saja, terus juga mudah-mudahnya itu apa saja, seperti itu. Ya untuk ini sebagai tuntutan ya, karena ini suatu musibah yang biasanya kita dengan sudah enjoy mengajar, ketemu anak-anak, sekarang enggak ketemu, kemudian ya di situ ada tuntutan kita harus tahu dikit tentang IT gitu ya. Ya banyak sih kendala juga banyak gitu ya. Kadang-kadang kita perlu persiapan lebih karena yang selama ini mungkin ya paling PowerPoint lah gitu ya. Kita pakai LCD, sekarang kan harus Zoom, belum lagi nanti sinyalnya kurang kuat lah, anak-anak alasan paketnya habis, terbatas dan sebagainya. Belum lagi rumahnya anak-anak itu kan tersebar. Ada yang di kota ya masih mendingan, misalnya mungkin akses internetnya mudah ya. Tapi kalau yang di daerah gunung-gunung di pinggir-pinggir itu kan ya ada sedikit gangguan gitu. Belum lagi nanti kalau kita kadang-kadang ya perlu persiapan lebih karena gitu. Belum lagi anak-anaknya, kalau anaknya tidak semangat lagi ya sudah wes pasti berpengaruh sekali terhadap pendidikan itu. Tapi ya alhamdulillah anak-anak sekarang kan rata-rata kan sudah masalah IT kan sudah paham itu ya. Ya kita kembangkan terus gitu aja gitu. Nah makanya ini kaitannya dengan sarana sekolah juga gitu, kita ya mengarahnya untuk pemenuhan kebutuhan itu sehingga kita harus menyediakan sarana prasarana di sekolah juga gitu. Kira-kira sarana dan juga prasarana yang disediakan sekolah untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar secara daring ini apa saja Pak? Ya kita sudah ini ya, kebetulan kita sudah mungkin beberapa tahun yang lalu itu kita sudah berusaha kita alhamdulillah sudah punya ruang CBT 5 ya. Itu jadi dari 5 itu biasanya kita sudah terbiasa dengan ujian online walaupun di tingkat intranet ya, bukan internet tapi intranet. Ya kita dengan adanya pandemi ini kan harus secara internet, sehingga kita ya salah satunya adalah mengembangkan server kita. Jadi server itu adalah yang tower itu, sehingga ya supaya anak-anak itu bisa mengakses lewat e-learning kita gitu. Gitu. Jadi kita siapkan perangkat untuk IT-nya, khususnya yang server yang sudah mumpuni lah gitu. Jadi memang sekolah kita ini sudah luar biasa ya Pak ya dalam memfasilitasi. Sudah, sebetulnya kalau anak-anak pun misalkan nggak banyak ya istilahnya kita fasilitasi semua masing-masing kelas kan sudah ada wifi-nya ya. Jadi kalau misalkan ya karena pandemi kita terbatasi, mungkin anak-anak tertentu yang hambatan itu bisa ke sekolah ya dengan izin orang tua, kemudian kita bisa di depan. Silakan akses di internet di sekolah, misalkan daringnya lewat sekolah walaupun tidak semuanya karena kita batasi, karena nanti kalau semuanya masuk sini kan ya sama saja kita berarti masuk saja. Jadi ya anak-anak tertentu silahkan nggak apa-apa gitu. Yang sangat membutuhkan. Ya membutuhkan ya misalkan di rumah nggak punya HP atau nggak punya anak-anak internet, silakan ke sekolah nggak apa-apa. Nah di perusahaan kita kan sampai sore sampai jam 4 baru tutup. Iya, di sini juga internetnya alhamdulillah lancar ya, alhamdulillah sekali. Ya itu kita berusaha ya, saya sebagai Wakasar pasti intinya ya dari pihak sekolah ya, melayani anak-anak
supaya anak-anak itu ya bisa anak-anak yang mungkin kurang secara ekonomi bisa terlayani gitu ya. Ya. Baik, karena Pak Tri tadi berbicara tentang kelas, jadi saya jadi kepikiran sesuatu. Kelas ini kan dia merupakan salah satu poin penting yang mendukung proses pembelajaran ya Pak ya. Iya, iya. Nah, kalau menurut Pak Tri sendiri, bagaimana sih Pak tentang kelengkapan fasilitas yang ada di setiap kelas yang ada di SMA Negeri 1 Talun itu bagaimana? Kurang lengkap atau mungkin sudah lengkap? Ya kalau standar itu alhamdulillah secara SNP mungkin kita sudah, walaupun ada beberapa kelas yang mungkin ukurannya yang tidak kurang standar, karena ini adalah sisa dulu waktu SMPP itu kelasnya kecil-kecil, padahal kan kelas standar itu kan minimal 8 kali 9 meter, padahal yang lama itu ada 8 kali 7, ada bahkan ada 7 dari 7. Kelas-kelas kecil itulah yang nanti kita usulkan dulu ke pemerintah supaya bisa direnovasi, setelahnya direhab. Dan alhamdulillah untuk tahun 2000 kemarin, 2020 ya, kita dapat 1 ruang, insya Allah yang 2021 mungkin kita usulkan 5 ruang, mudah-mudahan nanti bisa dipenuhi oleh pemerintah. Tetapi kalau secara fasilitas, ya mungkin karena kita dulu mantan RSBI ya, bahkan kita kan dulu kan ada AC-nya masing-masing kelas itu. Tetapi karena RSBI-nya oleh pemerintah ditutup, terus kita juga ikut Adiwiyata, sehingga di situ ada beberapa syarat yang harus kita hilangkan. Misalnya AC-nya nggak boleh pakai AC lagi. Akhirnya kita ganti kipas angin karena untuk yang freonnya itu katanya untuk merusak lingkungan. Salah satunya itu. Tapi kalau sarana lain ya seperti LCD ada. Ya kalau SMP sudah cukup lah. Cuma ada mungkin perlu pembenahan gitu. Baik. Itu WiFi juga masing-masing kelas sudah ada WiFi-nya, malah pakai yang sudah bagus malah yang. Sudah sangat bagus ya iya, menurut saya. Tinggal kita perawatan saja gitu. Iya. Ngomong-ngomong tentang perawatan, bagaimana cara sekolah untuk mengelola sarana dan juga prasarana yang sudah ada itu bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Nah ini yang saya tekankan ini. Untuk perawatan ini sebetulnya kalau dibebankan oleh Sarpas itu nggak mampu. Sehingga perlu kerjasama antara siswa, warga sekolah ya khususnya ya. Semuanya terlibat sebetulnya. Misalkan ya kalau misalkan pengecatan kan nggak mungkin anak-anak suruh ngecat kan nggak mungkin ya, kita mesti pakai tukang gitu, misalkan menjaga saja, merawat gitu ya, misalkan LCD habis dipakai harus dimatikan, misalkan itu ya, kipas angin listriknya, terus kelas-kelas dibersihkan, taman-taman kita juga ya sama-sama merawatnya, itu jadi kita nggak bisa berjalan sendiri. Bahkan kadang-kadang itu kita minta masukan ke anak, kira-kira apa yang kurang ya dari kelas ini, apa yang rusak, anak-anak kan lapor, itu memberi laporan itu. Jadi kita ada kerjasama yang bagus gitu. Jadi nanti kalau seperti itu merasa memiliki, insya Allah ya perawatannya lebih ringan. Tapi kalau anak-anak itu istilahnya ya semua warga lah ya, bukan anak-anak aja, mungkin apatis, terus barang pokoknya nggak mau merawat ya, akhirnya apapun otomatis kan biayanya untuk terserap untuk perbaikan kan eman-eman gitu ya, daripada untuk itu mendingan ya untuk peningkatan kualitas kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita setiap tahun pasti ada misalnya kos untuk biaya perawatan pasti ada, kita jadwalkan gitu. Jadi memang keterlibatan semua unsur dalam mengelola sarana dan prasarana yang telah ada itu sangat penting sekali ya Pak ya. Karena memang kalau hanya dirawat oleh salah satu pihak saja itu nanti akan sama saja. Iya. Jadi memang penting sekali teman-teman. Mungkin nanti tambahan, mungkin kan ini salah satu contoh ya misalkan ya. Misalkan di kelas itu kan ada LCD-nya, ada audionya, gitu ya. Terus ada kipas anginnya. Ya. Iya ada Pak. Coba misalkan listriknya itu enggak dimatikan dari pagi sampai siang misalkan. Kadang-kadang ada lupa, ada yang sementara ini kan AC-nya masih ada yang bisa dipakai ya. Dipakai tapi enggak dimatikan. Coba kamu bisa bayangkan berapa watt itu pemborosan energi. Jadi memang sayang sekali. Ya, makanya perlu peran serta semuanya warga, khususnya anak-anak yang di kelas-kelas ya tanggung jawabnya di kelas gimana gitu. Ya, jadi memang perlu ada kesadaran yang tertanam di diri sendiri untuk menjaga fasilitas-fasilitas tersebut dan juga yang paling penting memanfaatkan
fasilitas tersebut secara maksimal begitu ya Pak ya. Betul sekali. Iya. Selain kelas, sekolahan sendiri juga telah menyediakan laboratorium kimia nih Pak, khususnya untuk Pak Tri sebagai guru kimia, kan sekolahan kan juga menyediakan laboratorium kimia sebagai penunjang pembelajaran yang ada di sekolah kita. Enggak cuma laboratorium kimia, ada laboratorium lain juga ya Pak ya, jadi masih banyak lagi. Nah itu tuh menurut Pak Tri, fasilitas-fasilitas yang di itu bagaimana Pak? Oke, mungkin sebelum saya jadi Wakil Kepala Sekolah Sarana ya. Dulu saya kan sebagai kepala labnya. Jadi kepala labnya itu membawahi ada ke lab fisika, lab kimia, lab biologi, sama lab bahasa dan komputer. Jadi ada 5 lab. Dulu sebetulnya ada lab IPS ya. Tapi juga diintegrasikan dengan perpustakaan itu ya. Itu ya sebagai dulu kepala lab ya insya Allah ya kita itu kalau standarnya nasional sudah terpenuhi ya. Istilahnya kalau kita diakreditasi itu kan kita akreditasi ke A. Gitu ya. Jadi kalau di akreditasi A itu berarti kan sarana prasarana sudah memadai, sudah bagus gitu ya. Sudah sangat baik. Iya, sudah sangat baik. Tinggal kita memanfaatkan gimana. Itu. Ya, itu salah satunya adalah masukan-masukan dari guru. Misalnya ya, setiap tahun itu kita berikan angket Bapak Ibu guru yang kira-kira untuk tahun ini butuh apa. Kita sebagai kepala lab dulu ya, terus kemudian dilaporkan ke Sarpas. Nah sekarang saya di Sarpas ya terima dari nanti kepala labnya. Jadi Pak kebutuhannya tahun ini sudah ada listnya, silahkan nanti kita buat program sudah, kita penganggaran sudah. Kalau mungkin kalau anak-anak mau pakai untuk penelitian bisa gitu ya. Nanti permohonan Pak saya mau melakukan penelitian ini. Nah, nanti kalau alatnya nggak ada ya kita programkan, berarti anak-anak ternyata butuh ini gitu. Bagus. Kalau secara fasilitas insya Allah kita bagus gitu ya. Bagus. Jadi teman-teman kalau mau mengusulkan sebuah fasilitas tuh sangat boleh sekali boleh ya sekali. Pak ya. Misalkan punya diusulkan nanti kan berarti ada tim ya. Ada tim pengembang untuk penyusunan RKS itu nanti kita prioritaskan sesuai dengan RKJM kita. Jadi kita punya rencana jangka menengah. Sekolah kita itu mau dibawa kemana sih? Itu sudah nggak ada. Itu salah satu asuhan dari ya bisa siswa, ya bisa guru, bisa karyawan dari itu. Kita perlu apa? Nanti kita rekap kita perlunya apa gitu. Jadi teman-teman jangan dipendam gitu. Iya, kalau dipendam. susah. Seperti ini tadi misalkan bagian anak-anak TV misalkan Pak, kamu itu butuh perlu ini, ya silakan diusulkan saja. Nanti kita kan ada dana bos ya, dana bos itu bisa digunakan selama istilahnya untuk pengadaan istilahnya ya, kan nanti ada prioritasnya, nggak apa-apa, nanti saya fasilitasi gitu. Jadi teman-teman perlu diingat sangat boleh sekali kalau mau mengusulkan atau minta fasilitas apa gitu ke Pak Tri. Silakan. Sangat boleh sekali. Boleh. Oke. Jadi kalau untuk pengelolaannya mungkin sama ya Pak dengan yang tadi. Lagi-lagi bagaimana cara kita memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik dan juga tentunya menjaganya. Iya, menjaganya ini yang kadang-kadang kita itu selama ini kelemahannya kita itu apa? Ya belinya mampu tapi merawatnya yang tidak mampu gitu. Makanya itu perlu apa istilahnya? Ya sebetulnya sudah ada SOP-nya sih sebetulnya. Misalkan kalian mau pinjam kamera, ya silakan mengajukan Pak besok pakai ini, nanti dicatat kapan kembalinya gitu. Jadi tertata bagus dan nanti alat itu bisa ditelusuri kemarin yang pinjam siapa, udah balik belum. Jadi kalau hilang itu nanti yang terakhir siapa kena gitu. Yang dulu tanda tangan belum kembalikan, contohnya itu. Jadi ya silakan aja kita buat aturan main yang bagus gitu biar alat itu ya awet kan gitu ya. Kan kayak mahal-mahal nanti gampang rusak. Kalau rusak dipakai nggak apa-apa, kalau nggak dipakai iman-iman gitu ya. Iya gitu. Benar sekali. Oh ya Pak, ngomong-ngomong nih Pak, tentang pembangunan yang ada di SMA Negeri 1 Talun ini, yang terbaru yang paling update itu apa saja Pak? Oke, untuk kebetulan program kita ya,
2020-21 ini yang kalau yang misalnya dari dana sekolah itu mungkin salah satunya adalah perbaikan sarana perpustakaan, kemudian renovasi sedikit yaitu aula, kita beri kanopi samping yang sebelah selatan itu kebetulan sudah selesai. Kemudian yang agak besar yaitu rencana renovasi tata usaha. Karena kebetulan ini juga masukan dari beberapa tamu, kadang-kadang ke sekolah SMA Talun itu bingung. Ini SMA Talun itu kantornya sebelah mana sih? Gitu. Makanya kemarin itu kita usul ke komite, alhamdulillah disetujui. Nah, ini mungkin tahun ini ya, tahun ajaran ini insya Allah akan dibongkar. Jadi nanti ada resepsionis, ada gambarnya sudah jadi, rapnya sudah jadi, tinggal mengeksekusi sebetulnya. Gitu. TU ya Pak ya tadi ya, yang dibongkar TU, ya? Kalau TU-nya ini dibongkar, untuk sementara TU-nya ya enggak ganggu, istilahnya cuma lewat selatan kan dimajukan sedikit. Ada mukanya di situ, ada pintu istilah agak besar ya. Itu jadi mobil itu bisa kalau hujan kepala sekolah mungkin bisa ke terasnya itu di situ langsung mobil keluar gitu, seperti itu. Jadi ada semacam ya hampir sama dengan joglo lah itu ya, ada joglonya di situ. Kemudian yang berikutnya adalah ya untuk renovasi itu memang salah satu program sekolah karena renovasi musola ya. Ya ini karena kita tahu bahwa murid SMA Talun itu kan untuk tahun 2020-21 ini kan kurang lebih 1.207 ya. Luar biasa. Ya 1.207 itu hampir 90% itu kan muslim. Dan kita kan hari Sabtu libur. Bisa dihitung, karena pulangnya kan biasanya kan sore. Sebenarnya tahun lalu sudah diprogram itu, sehingga anak itu kan biasanya kalau sholat kan karena musolanya itu kan kecil. Karena untuk sholat istirahatnya sebentar, akhirnya kan kadang-kadang kasihan harus sampai keluar itu ya, ke kawaran itu ya, ke nyebrang jalannya keras. Akhirnya ada usulan ya dari Bapak Ibu guru, dari karyawan, kemudian dari orang tua juga. Itu gimana kalau musolanya direnovasi sehingga dibesarkan biar apa aja ya enggak ngantri kan itu ya. Belum lagi anak-anak kan kadang-kadang untuk makan siang itu kan juga repot karena pulangnya kan siang sampai sore sampai hampir jam 3 lebih. Gitu. Sehingga kalau bisa ibadah di sekolah jamaah gitu ya. Nanti kita programnya harus jamaah di anak-anak yang beragama Islam harus sholat berjamaah. Kalau bisa nanti juga Jumatan gitu. Sehingga masjid itu yang dulu ukurannya hanya 12 kali 12, sekarang kita besarkan menjadi 21 kali 21. Tingkat lagi gitu. Dan alhamdulillah sudah berjalan ya mulai tahun kemarin 2020 bulan Februari ya. Sudah ada 1 tahun ya Pak ya? Ya satu tahun ini sudah. Iya. Lalu untuk progresnya sendiri sekarang sudah sampai mana Pak? Untuk progresnya ini kalau secara hitungan ya kurang lebih 50% lah baru separuh. Karena perlu kamu ketahui bahwa dananya itu bukan dari dana sekolah. Itu adalah donatur dari alumni-alumni Semanta yang sudah sukses. Nah, kita telusuri, kita dodok. Kalau sekolah mau bantu silakan berbondong-bondong, misalnya amal jariahnya monggo. Ya. Terima kasih. Jadi ini terima kasih buat alumni Semanta yang sukses semuanya, yang belum sukses jadi sukses sehingga bisa membantu ya istilahnya sama alma mater kita. Ini saya doakan juga kalian nanti kalau sudah sukses ya jangan lupa sama alma mater. Ya, amin ya rabbal alamin. Biar untuk adik-adiknya kan gitu. Iya, amin bisa jadi orang yang sukses. Amin. Amin paling serius. Iya. Ya 50% lah saat sekarang. Jadi sementara ini masih ya proses nunggu donatur katanya. Kalau untuk perkiraan selesainya sendiri Pak? Ya tergantung. Kalau misalkan donaturnya lancar, ya kita maunya sih jalan terus. Tapi ini karena sementara ini masih tersendat mungkin karena pandemi ya. Dulu awal-awal itu strong. Berarti grafiknya sekarang masih sedang menurun. Agak menurun ya, sudah menurun sehingga kita nunggu biar nanti kalau sudah ada kira-kira ada modal dikit kita lanjut lagi. Kita ambil ya mudah-mudahan ini corona cepat berlalu lah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Memang pandemi ini tuh
dia dampaknya itu luar biasa. Luar biasa. Jadi termasuk untuk perekonomian. Iya, terus kita juga kadang-kadang mau nyumbang minta itu juga sungkan gitu. Iya, karena memang kondisinya sedang susah seperti ini ya Itu Pak juga. ya. Jadi kalau itu target, ya mudah-mudahan kalau ya secepatnya gitu aja. Iya. Itu. Kalau Pak kepala sekolah itu maunya dan diselesaikan untuk sholat berjamaah gitu. Dan corona lenyap, kita sama-sama meningkatkan keimanan lewat itu. Iya, biar lebih cepat bisa digunakan lagi. Iya. Oke. Nanti Pak, kalau semisal masjid ini sudah selesai dibangun, itu kira-kira apakah ada rencana untuk perubahan namanya Pak? Untuk nama kita gini ya. Dulu memang filosofinya itu ini. Ya, karena dulu kan musola sudah ada namanya ya, Baitul Mustofa. Biar mengingat masa lalu enggak istilahnya Pak. Yang pendirinya dulu ya kita tetap kita enggak rubah namanya, itu tetap Baitul Mustofa. Tetap Baitul Mustofa. Iya. Jadi biar tidak merubah sejarah dulu. Iya, baik, benar sekali. Di awal tadi kan saya juga mengatakan ya Pak, kalau Pak Tri ini merupakan seorang guru kimia dan juga wakil kepala sarana dan prasarana. Suka dukanya apa nih Pak? Mungkin bisa buat pelajaran juga bagi teman-teman semua. Oke, kalau sebagai guru kimia ya. Ya susahnya karena belajar jarak jauh, ya praktikumnya otomatis nggak bisa. Iya, nggak bisa. Iya. Ya kadang-kadang tidak semua praktikum sih ya. Tapi ya rata-rata kalau guru IPA itu kan pasti ada praktikumnya. Jelas ya hanya teori aja akhirnya gitu. Kalau sebagai sarpras biasanya apa? Suka dukanya ya? Iya, suka dan juga duka. Pasti kalau ada suka, ada duka, ada duka, ya. ada sukanya juga. Sukanya begini, sukanya itu kita ada kepuasan kalau kita bisa melayani kebutuhan siswa, kebutuhan guru itu dia minta apa kita bisa memenuhinya itu sangat suka ya, bangga gitu ya istilahnya ya. Oh ternyata butuh ini kita bisa misalnya memenuhinya itu suka istilahnya gitu ya. Terus sekolah kita menjadi lebih bagus gitu ya. Itu kalau dukanya kalau ya itu kebalikannya, kalau usul gini kita nggak bisa menuhi itu rasanya gelo gitu ya. Galau. Ya gelo. Itu sama ini kadang-kadang ya namanya orang banyak ya. Ada yang mungkin punya sikap yang bagus, tidak bagus, saya sama bisa merawatnya. Terus istilahnya kita sudah belikan alat, nggak mau merawatnya, istilahnya gimana ya supaya alat ini bisa awet, itu kadang-kadang nelongso itu ya. Barang mahal-mahal dibiarkan, terus nggak terawat, itu iman gitu istilahnya gitu ya. Karena alat itu kan biayanya kan mahal, harus pakai biaya itu. Ya sedihnya gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih buat Pak Tri. Gitu. Nah, kira-kira apakah ada pesan untuk teman-teman biar lebih semangat lagi dalam melakukan proses pembelajaran secara daring, dan juga pesan-pesan dari Pak Tri biar teman-teman ini juga bisa memanfaatkan segala fasilitas yang sudah disediakan oleh sekolah dengan maksimal? Oke, kalau pesannya ya kalau situasi seperti ini ya pokoknya semangat ya, semangat belajarnya. Kemudian kalau ada sarana yang perlu diusulkan, silahkan aja diusulkan gitu. Nanti kita oleh tim kita godok mana yang kita bisa biayai tahun ini. Kalau misalkan dananya besar harus mungkin tahun depannya dan sebagainya. Itu harus sabar itu. Yang pertama sabar. Yang kedua ya mari kita sama-sama menjaga fasilitas sekolah ya, yang kita sudah kita programkan, kita jaga bersama-sama. Kemudian ya kita gunakan secara maksimal gitu. Iya, benar sekali. Intinya kita. Iya, jadi teman-teman semua, karena segala pertanyaan sudah saya sampaikan nih. Segala pertanyaan yang ada di otak saya sudah saya sampaikan. Jadi sebelumnya terima kasih dulu. Terima kasih untuk Pak Tri atas waktu dan juga
segala cerita Iya. dari Pak Tri untuk kami semua. Mungkin juga bisa kami jadikan referensi, gambaran biar besok itu kalau masuk dunia pekerjaan itu tidak kaget, begitu ya Iya. Pak ya. Oke, Iya. jadi sekali lagi terima kasih untuk Pak Tri dan untuk teman-teman semua, terima kasih karena telah menonton video ini. Saya Nuji Kinasi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam. Mandala Podcast berikutnya. Semanta Jaya.